Halo, selamat malam. Jadi kita saat ini mendengarkan kisruh perbedaan perhitungan suara di TPS dan Sirekap KPU. Nah, ini dianggap tidak sesuai dengan fakta gitu ya. Jadi kita dengarkan bersama. Jadi ini kebetulan saya memang dosen di IDP, tapi bukan saya dulu disclaimer secara ini ya. Jadi kaitan dengan itu memang kemungkinan error itu ada di beberapa tempat, karena seperti kita ketahui kita kan menggunakan dua teknologi yang sesungguhnya sudah cukup mature ya. Jadi ada ICR, ada UMR ya. Jadi itu cukup sensitif terhadap sudut dan putaran, kira-kira begitu ya. Jadi ada kemungkinan Pak Audrey ketika KPPS itu memfoto misalnya ya, itu tidak tegak lurus misalnya ya, miring dan terputar, kira-kira begitu ya. Nanti sangat teknis sedemikian rupa sehingga itu akan kemungkinan terjadi error, kira-kira seperti itu. Kemudian memang kalau berarti kesalahan manusianya itu bisa dibilang kalau kayak gitu. Dalam hal ini itu kan penginputan ya. Jadi memang teknologi itu punya satu keterbatasan tertentu. Kalau ini tadi kan disebutnya kan kaitan dengan invarian dari putarannya, kira-kira gitu. Jadi kalau dia terputar, maka ada kemungkinan salah membaca. Itu satu. Jadi karena SOP-nya itu sebetulnya sudah disampaikan ya. Saya menduga pasti sudah disampaikan bahwa kalau memfoto itu tegak lurus. Tapi di lapangan kan tidak terjadi seperti yang seharusnya. Jadi itu kemungkinan kesalahan bisa seperti begitu. Tapi kalau ini saya cerita tentang seluruh kemungkinan ya, bahwa kalau di keilmuan kami itu ada banyak kemungkinan kan, itu ada semacam layer-layer ya, Mbak Putri. Jadi kemungkinan nanti kesalahan itu atau ini terkait dengan security ya. Jadi Jadi saat ini ya, yang dipermasalahkan kubu 01 dan 03 ini aplikasi Sirekap itu kadang-kadang tidak sesuai katanya dengan faktanya di lapangan gitu kan. Itu. Nah, jadi kenapa KPU tadi meminta waktu sampai 35 hari baru diumumkan real count-nya? Kalau menurut dari prediksi saya ya, KPU itu menghitung ulang gitu ya, secara manual gitu. Kalau memang Sirekap tadi semuanya human error gitu ya, tidak sesuai dengan ini, makanya nanti dia dicocokkan pada saat perhitungan secara manualnya gitu ya. Secara praktek yang ada di dunia itu kan kemungkinan itu mesti dihitung ya, bahwa meskipun telah dilakukan secara benar dari sisi dari sisi aplikasi, akan tetapi ada kemungkinan juga tanda petik serangan dari luar. Maka dari itu untuk menurut saya sih serangan cyber lebih kuat nih. Kalau menurut saya ya, dia karena sudah tahu Sirekap ini punya KPU gitu ya. Ada kesalahan dari error ya, KPU-nya sepertinya dia sempat error, kemudian tapi juga KPPS tadi sempat konfirmasi, artinya sudah dibenahi gitu ya. Kalau ada terjadi kesalahan yang mungkin tidak fatal gitu ya. Kemudian berbeda dengan penghitungan di tingkat TPS sendiri. Ini melihatnya gimana sebenarnya? Ya, sebetulnya pertama begini, Sirekap ini kan sebetulnya adalah tools yang digunakan oleh KPU supaya publik bisa mendapatkan gambaran hasil pemilu. Karena kalau kita nunggu hasil pemilu yang resmi itu agak lama, 35 hari. Baru tanggal sekitar 20 Maret kita bisa tahu kepastian suara itu di tanggal sekitar 20 Maret. Nah, makanya KPU mengembangkan yang namanya Sirekap. Nah, Sirekap ini bisa dikatakan memang bukan hasil resminya, alat bantu. Tapi fungsinya sangat signifikan. Signifikannya kenapa? Karena dalam proses rekapitulasi yang berjenjang tadi, sumber datanya nanti akan dari Sirekap,
Lalu kemudian dari Sirekap ini publik akan bisa mengikuti perkembangan proses penghitungan suaranya, karena tadi C1-nya itu, C hasilnya itu, raw datanya itu akan diupload. Jadi sebetulnya ini aplikasi yang sebetulnya baik begitu ya. Iya. Nah tapi ketika dia tidak dipersiapkan dengan matang, bagaimanapun juga pemilu ini kompetisi politik dan pasti tadi dinamikanya gitu ya, pasti luar biasa. Satu suara itu pasti sangat diperebutkan gitu ya, sehingga kalau aplikasi atau sistemnya ini yang walaupun dia alat bantu gitu ya, tidak bisa membaca dengan benar foto gitu ya, foto C hasil di TPS tidak bisa dibaca dengan benar, kemudian ada pasangan calon yang suaranya bertambah, kan jadi sensitif begitu ya. Nah sekarang kemudian pertanyaannya, bagaimana KPU mempersiapkan ini, waktunya cukup nggak? Kan mempersiapkan teknologi untuk pemilu ini nggak bisa buru-buru gitu loh, karena balik lagi ini kompetisi politik, setidaknya waktunya cukup nggak? Apakah dia disimulasikan, tadi disebutkan penggunanya 1,6 juta user, nah pengguna yang sebanyak itu simulasinya seperti apa gitu ya, sehingga ketika sekarang Karena banyak user tuh pengguna ya, berapa jumlah TPS yang ada di Indonesia yang ngupload gitu ya. Ya gimana nggak terjadi error gitu ya. Itu pikiran saya gitu kan. Tapi ini bukan jadikan acuan gitu ya. Yang jelas nanti tetap real count-nya secara manual, hitungannya tuh berapa persen gitu per orangnya. Gitu ya, karena ya tadi minta maaf tentu nggak cukup, sekarang tinggal gimana responsif. Tadi misalnya ada kesalahan membaca. KPU saya nggak paham teknis ya gitu ya dengan Pak Agung, tapi tentu ini kan bisa diperbaiki dengan cepat gitu ya, karena dengan Sirekap lah publik bisa mengontrol, mengawasi, ngikutin proses penghitungan suara yang sekarang sedang berjalan. Kalau ini nggak ada, Sirekapnya nggak ada, kita gelap nih sebagai publik menunggu sampai tanggal 20 Maret ini cukup lama kan? Makin ini lagi nih kasak kusuknya gitu. Betul. Oke, kalau gitu dari Pak Agung sendiri melihatnya dari yang bermasalah tidaknya di pemilu 2024 ini, Sirekap sebaiknya harus tetap digunakan, diperbaiki, atau nanti harus ada yang sistem baru? Begini, jadi ini kalau secara teknologi itu mestinya tetap digunakan, karena ini merupakan satu tools tadi disampaikan oleh Ibu Khairunnisa, yang dari Sirekap ini masyarakat bisa melihat. Jadi tadi kalau terjadi kesalahan juga mereka bisa melaporkan dan seterusnya. Jadi dalam hal ini kalau menurut pendapat saya itu tetap dijalankan, kemudian sambil diperbaiki apa yang ternyata bisa ditingkatkan gitu ya. Kemudian terkait dengan SOP itu tadi kan ditayangkan bahwa ada kesalahan. Jadi Sirekap ini fungsinya ya sambil menunggu di bulan April, tanggal 20 April jadi Sirekap lah yang mengeluarkan hasil dari real count gitu kan, tapi bukan dijadikan acuan gitu kan, tetap nanti acuannya di perhitungan manual nanti gitu kan. Di itu tersebut ketika ingin memperbaiki gitu ya, itu ada jalurnya. Kalau saya sih tetap pegangan saya di ini ya, untuk sementara pegangan saya di quick count, karena quick count tadi karena Indonesia sudah beberapa kali tapi itu bukan dijadikan pegangan ya dari quick count, karena quick count tadi perbedaannya sama real hasil keputusan KPU itu ya kurang lebih di 2% selisihnya gitu ya, nggak begitu banyak. Karena ini saya maklumin untuk masalah Sirekap, ini aplikasi dari KPU, jadi dia mengeluarkan hasil perhitungannya mereka sambil menunggu keputusan resminya di tanggal 20 April gitu ya, untuk Sirekap tadi. Itu memberikan solusi gitu loh, daripada menunggu lama-lama nanti timbul statement yang enggak gitu ya. Disclaimer lagi gitu ya, bahwa karena Sirekap ini hitung dari pemikiran saya ya semi quick count lah ya. Jadi supaya ini simpang siur memang beritanya, kan orang sekarang mengira yang Sirekap itu real hasilnya gitu ya, tapi kan sekarang juga sedang berproses tahapan yang manual dan berjenjang. Nah yang berikutnya adalah
Sirekap ini kan sebetulnya menumbuhkan partisipasi publik ya. Orang kontrol, kita justru tahu ada masalah di sana sini justru karena ada sirekapnya. Nah makanya penting untuk segera memperbaiki gitu ya. Jadi kalau dalam konteks penerapan teknologi dalam pemilu, yang paham bagaimana cara bekerjanya aplikasi ini, jangan hanya KPU-nya saja gitu ya, atau jangan hanya pengembangnya saja, tapi juga masyarakat, stakeholder, peserta pemilunya juga harus paham cara kerjanya bagaimana. Betul, Publik betul. tidak hanya dipakai tapi Jadi jangan direvisi ya, jangan Pak. hanya menyalahkan KPU kata dia kan. Dan disampaikan Betul itu. juga supaya orang juga paham ini kerjanya bagaimana, karena Betul, prinsip betul. penyelenggaraan pemilu kan sebenarnya transparan. Nah saat ini yang paling banyak komplain itu ya kubu yang kalah gitu kan. Paling komplain dia. Kenapa salah bacanya kan publik juga perlu tahu. Itu Karena timbullah kan statement-statement kecurangan-kecurangan gitu ya. Walaupun dia saat ini belum bisa juga membuktikan kecurangan-kecurangan itu apa gitu kan. Dengan sinkron misalnya, kita semua bisa mengontrol itu. Bapak Indonesia, Direktur Eksekutif Perludem, terima kasih. Dosen Sekolah Teknik. Mungkin itu saja kisruh perbedaan perhitungan suara di TPS dan Sirekap KPU. Oke, sampai jumpa. Tetap bersama kami saudara di